Selamat pagi anak-anak. Hari ini ketemu lagi sama Pak Yanto ya. Hari ini kita belajar IPAS lagi. Materinya masih tentang gaya ya. Gaya dan gerak. Pembelajaran IPAS fase B. Mohon disimak dengan baik. Oke, materi pembelajaran kali ini yang pertama mengenal gaya, yang kedua berbagai gaya di sekitar kita, kemudian pengaruh gaya terhadap benda ya. Mudah-mudahan dengan kita belajar hari ini walaupun lewat dalam jaringan kita masih bisa tetap belajar dengan baik ya. Oke, yang pertama mengenal gaya. Gaya adalah suatu tindakan yang berupa tarikan atau dorongan yang dilakukan pada sebuah benda. Kemudian tarikan atau dorongan bisa kita lihat, bisa kita praktekkan atau kita secara tidak sadar sudah mempraktekannya. Contohnya menarik sesuatu seperti pada anak gambar yang di video ini. Anak tersebut menarik gerobak yang di atasnya ada barang-barangnya ya. Nah, yang ini termasuk menarik ya, atau tarikan. Jadi gaya yang dikeluarkan oleh anak ini adalah gaya tarikan. Ada anak yang sedang mendorong anak di ayunan ya, kakaknya sedang mendorong adiknya. Nah, ini menggunakan gaya dorongan ya. Ini secara tidak sadar kita sudah pasti pernah bermain seperti ini ya, ayunan seperti ini. Nah, secara tidak sadar kita sudah mempraktikkan gaya ya, contohnya gaya dorongan. Kemudian ada ibu-ibu ya sedang bermain layangan ya. Nah, ini bermain layangan juga menggunakan gayanya gaya tarikan ya, karena yang kita tahu kalau main layangan biasanya tangan kita bergerak-gerak ya, tapi lebih banyaknya menggunakan gaya tarikan ya, agar layangannya bisa naik ke atas atau terbang. Kemudian di sini juga ada ibu-ibu yang sedang mendorong gerobak yang di atasnya kemungkinan pasir. Ini juga termasuk menggunakan gaya ya. Contohnya gaya dorong. Ya. Jadi gaya tarikan atau dorongan itu ada di setiap kita melakukan sesuatu di rumah, di sekolah, ataupun saat bermain ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Gaya di sekitar kita yang seperti Bapak udah bilang, gaya sudah ada secara kita tidak sadari sudah ada di kehidupan kita. Contohnya ada gaya otot, kemudian ada gaya gravitasi, ada gaya magnet. Nah, yang gaya otot ini ada orang yang sedang memukul sebuah tahanan ya, untuk berlatih tinju ya. Ini juga menggunakan gaya otot. Kemudian ada gaya gravitasi. Nah, ini yang orang terjun payung itu, jika tidak ada gaya gravitasi mereka tidak bisa ke bawah ya. Makanya ini memanfaatkan juga gaya gravitasi agar penerjun ini bisa terjun ke bawah ya. Kemudian di sini ada gaya magnet. Biasanya kita punya di rumah kita ada kulkas. Nah, biasa kulkas kita nggak hanya kosong tuh, rame dengan pernak-pernik aksesoris yang ditempel langsung ke badan kulkasnya ya. Nah, yang ditempel pernak-pernik atau aksesoris yang ditempel di kulkas itu dia memanfaatkan gaya magnet ya, agar dia bisa menempel di badan kulkas itu. Kemudian ada gaya gesek, gaya Vegas, dan gaya listrik. Gaya gesek juga
sering kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya menggeser meja, kursi kalau di kelas gitu ya. Kalau di rumah mungkin menggeser barang ya. Itu juga memanfaatkan gaya gesek ya. Tapi untuk mendorong atau menarik suatu barang yang berat itu biasanya kita akan mengurangi hambatannya. Bisa ditambahkan roda atau ditambahkan air atau minyak ya, agar bisa memperkecil gaya gesek yang ditimbulkan, agar saat mendorongnya itu enggak terlalu berat atau saat ditarik enggak terlalu berat ya, agar lebih ringan. Kemudian ada anak yang sedang bermain lompat-lompat ya, menggunakan alat trampolin. Ini memanfaatkan gaya pegas. Ini yang gaya pegas ini menaik turunkan anak tersebut loncat-loncat di trampolin tersebut. Kemudian ada gaya listrik. Kemudian gaya listrik biasanya juga ada ketika ada hujan besar ya. Ada yang namanya halilintar, kemudian ada guntur ya. Itu biasanya ada energi listriknya ya, atau gaya listriknya. Nah, itu kita perlu hati-hati karena sangat bahaya sekali kalau kita tersambar oleh guntur tersebut ya. Oke, kemudian pengaruh gaya. Nah, pengaruh gaya dapat membuat benda bergerak. Misalnya ketika kita mendorong sebuah skuter tersebut akan bergerak akibat gaya dorong yang kita berikan ya. Kalau sekarang mah bukan skuter ya, kayak sepeda balance gitu ya. Jadi sepeda kecil yang enggak ada rantainya. Nah, itu menggunakan gaya dorong dari kaki kita itu. Kiri kanan, akhirnya sepeda balance tersebut bisa bergerak ya. Ataupun yang seperti di video ini, ada anak yang sedang bermain skateboard ya. Ini udah pasti menggunakan gaya dorong dari kaki kita ya, sehingga alat-alat tersebut, skateboard dan sepeda balance itu bisa bergerak. Kemudian ada lagi gaya yang dapat menghentikan benda yang bergerak. Misalnya saat kamu mengerem sepeda, gaya gesek antara rem dan roda bekerja untuk memperlambat dan akhirnya menghentikan gerakan sepeda tersebut. Nah, gaya yang dimanfaatkan untuk menghentikan sepeda itu biasanya memanfaatkan gaya gesek ya. Semakin besar gaya geseknya, maka semakin kuat juga kekuatan atau gaya gesek yang diberikan antara remnya dengan sepedanya. Jadi sepedanya bisa berhenti dengan baik ya. Oke, kemudian ada lagi gaya dapat mengubah arah gerak benda seperti pada jungkat-jungkit. Saat satu sisi ditekan, sisi lainnya terangkat karena gaya gravitasi dan gaya dorong yang bekerja pada titik tumpu ya. Jadi ini gayanya dapat mengubah arah gerak benda ya. Ini ada yang naik, ada yang turun ya. Ini juga memanfaatkan gaya, salah satunya gaya gravitasi dan gaya dorong ya. Gaya dorongnya saat kita menaikkan si alat jungkat-jungkit ini ya, atau permainan jungkat-jungkit ini. Kemudian ada juga gaya memiliki kemampuan untuk mengubah benda suatu objek. Sebagai contoh, ketika kita menerapkan gaya pada sepotong tanah liat, kita dapat membentuknya menjadi berbagai bentuk sesuai dengan keinginan kita. Nah ya, banyak sekali pengaruh gaya di dalam kehidupan kita ya. Atau ya, kita bisa memberikan tekanan atau tarikan terhadap tanah liat yang saat kita bentuk, akhirnya tanah liatnya akan terbentuk menjadi seperti yang apa kita inginkan. Oke, gitu saja untuk materi pada hari ini. Tugasnya sekarang kalian coba di buku paket IPAS-nya dibuka halaman
halamannya halaman 40. Di situ ada latihan yang ayo berlatih ya. Kalian coba kerjakan nomor 1 sampai nomor 3. Jawabannya aja, soalnya tidak usah ditulis. Jadi jawaban 1A apa, 1B apa, 1C apa, 2A apa, 2B apa, 2C apa. Kemudian nomor 3 juga kamu tinggal pilih apakah kegiatan yang menggunakan gaya dorong yang mana atau gaya tarikan yang mana. Kemudian dijelaskan untuk yang nomor 3 ya. Untuk nomor 1 dan 2 silakan dibaca saja soalnya, kemudian jawab sesuai yang diperintahkan. Oke, terima kasih. Selamat pagi.